wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayah Dwi Jayanti Laili dengan NIM 2406080. Di sini saya akan melakukan komunikasi terapeutik pada pasien dengan isolasi sosial. Saya dari Politeknik Negeri Indramayu. Selamat menyaksikan. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Sus. Sebelumnya perkenalkan ya Bapak, nama saya Perawat Lili. Saya merupakan perawat yang berjaga di ruangan mawar. Saya shift dari shift siang ini menuju sore, jadi saya akan mendampingi Bapak untuk melakukan tindakan selanjutnya. Boleh diperkenalkan terlebih dahulu dengan Bapak siapa? Saya Pak Hairul Bastiawan Rahmat. Bapak lebih senang dipanggil siapa Pak? Saya lebih senang dipanggil Hairul. Baik, Bapak Hairul ya. Ya, Boleh, baik. Untuk hari ini boleh Bapak ceritakan terlebih dahulu Bapak sedang merasakan apa hari ini? Perasaan Bapak bagaimana? saya sedang merasa takut untuk berkomunikasi dengan orang lain. Saya juga akhir-akhir ini hanya diam saja di kamar, Sus. Bapak jadi sedang merasa sendiri ya, menyendiri, takut dengan orang lain. Kalau boleh tahu, sudah berapa lama Bapak merasakan hal tersebut? Sudah sekitar 3 bulan, Sus. 3 bulan, lumayan lama ya Pak ya. Ya, Nah, selama 3 bulan itu ketika Bapak merasa ingin menyendiri, takut untuk berinteraksi dengan orang lain, apa yang biasa Bapak lakukan? biasanya saya hanya diam saja menyendiri di kamar. Saat saya sedang takut, saya tidak berani untuk berkomunikasi dengan orang lain, Sus. Baik, karena Bapak mengatakan Bapak merasa takut untuk berinteraksi dengan orang lain, Bapak juga merasa menyendiri, tidak berani bersosialisasi. Nah, bagaimana kalau kita lanjutkan perbincangan ini sambil latihan untuk melatih interaksi Bapak kepada orang di sekitar Bapak agar Bapak bisa berinteraksi lagi. Apakah Bapak mau? Ya, saya bersedia, Sus. Baik, jika Bapak mau, kita akan berbincang-bincang dan melakukan latihannya sekitar 30 menit. Untuk tepatnya tetap di sini saja, tidak apa ya Pak? Ya, tidak apa-apa, Sus. Baik, kita masuk ya Pak. Di sini saya mau tanya dulu. Ketika Bapak bertemu dengan orang lain atau berinteraksi dengan orang lain, apa yang Bapak rasakan? Saya merasa tidak nyaman, terus saya juga merasa takut dihakimi oleh orang lain. Saya juga merasa takut untuk tidak didengar oleh orang lain, Sus. Baik, berarti Bapak memang merasa tidak nyaman ya apabila berinteraksi dengan orang lain. Iya. Nah, sebelumnya untuk anggota keluarga Bapak, apakah ada yang sering menemani Bapak atau maupun untuk bercerita, berinteraksi, berbincang? Biasanya saya sering berbincang dengan keluarga saya, termasuk ibu saya, Sus. Saya biasanya berbincang tentang keseharian saya dan ya berbicara sedikit. Berarti alasan Bapak berbincang-bincang dengan keluarga karena menceritakan untuk keseharian Bapak ya Pak ya? Ya, Nah, untuk anggota keluarga atau kerabat, siapa yang memang jarang Bapak interaksi mengobrol bersama? biasanya saya jarang berinteraksi dengan teman-teman saya. Hanya saja saya uh, cukup jarang dan pernah berinteraksi akhir-akhir ini juga bersama teman dekat saya, Sus. Berarti hanya dengan teman-teman dekat saja ya Pak ya. Iya. Apa yang menyebabkan Bapak ini kurang minat untuk bercakap-cakap maupun mengobrol atau untuk berinteraksi dengan orang lain? Karena saya pernah diejek, Sus, dan juga saya pernah dihakimi pada saat saya sedang mencoba berbicara. Saya juga sering tidak didengar dan diacuhkan, Sus, oleh teman-teman atau kerabat saya. Baik, saya mengerti perasaan Bapak. Berarti Bapak merasa sedikit kecewa ya Pak, karena Bapak mengalami pengalaman buruk seperti diejek, tidak didengar, dan juga tidak dihargai. Ya, Sus. Nah, bagaimana kalau Bapak mulai latihan kembali untuk mulai bercakap-cakap dengan orang lain? Apakah Bapak mau? Ya, saya mau, Sus.
Nah, sebelum kita mulai latihannya, kita tanya dulu nih, menurut Bapak apa manfaat ketika Bapak mulai berinteraksi dengan orang lain? Menurut saya manfaat untuk berinteraksi dengan orang lain, yaitu saya bisa bersosialisasi dengan orang lain, saya bisa mengutarakan perasaan saya, terus juga saya bisa lebih sedikit ceria karena saya bisa terbuka dengan orang lain. Benar. Jadi memang ketika kita sudah mulai berinteraksi dengan orang lain ya Pak, kita tuh bisa merasa lebih ceria, terbawa energi positif, atau bahkan bisa saling mengenal orang lain. Nah, menurut Bapak sendiri, dampak negatif apabila Bapak tidak berinteraksi dengan orang lain bagaimana? Pasti yang sedang saya alami ini, saya merasa kesepian, saya merasa sendiri, tidak nyaman, terus saya juga merasa takut. Baik, berarti Bapak merasa menyendiri, takut ya Pak ya. Banyak hal yang jadi tidak bisa diceritakan untuk berinteraksi atau mengobrol dengan orang lain. Ya, Nah, kan jika kita sudah mengenal orang, berarti kita bisa memulai ngobrol ya Pak, berbicara, terbawa energi positif, ceria. Tapi jika kita tidak ikut berinteraksi, maka yang kita rasakan ya menyendiri, kesepian, merasa takut interaksi lagi. Nah, bagaimana jika kita mulai untuk berlatih bercakap-cakap kepada orang baru di sekitar Bapak? Contohnya ketika misalkan di rumah Bapak tiba-tiba ada tamu atau ada teman lama yang membawa kenalannya, atau bahkan ada saudara jauh yang belum Bapak kenal. Bagaimana kalau kita latih hal tersebut? ya boleh sih, saya mau. Nah, jadi saya contohkan dulu ya Pak. Jadi misalkan nanti ketika Bapak ditanya dengan orang lain, oh ini siapa? Boleh, kok baru lihat. Nah, Bapak bisa memperkenalkan diri dengan kayak, oh saya Hairul, saya umurnya 20 tahun, saya hobinya membaca. Seperti itu Pak, boleh dicoba? Boleh diperkenalkan terlebih dahulu, ini siapa ya? Baik, perkenalkan, nama saya Hairul Baswedan Rahmat. Saya senang dipanggil Hairul. Umur saya 20 tahun. Saya hobi membaca. Nah, baik ya. Hebat, Bapak berarti sudah bisa untuk merespon bagaimana cara berkenalan. Bagaimana jika sekarang Bapak coba untuk berkenalan secara mandiri, jadi tanpa harus saya bimbing terlebih dahulu, Bapak boleh langsung memperkenalkan diri. Boleh Bapak mulai? Langsung saja saya mulai ya Sus ya. Ya. Perkenalkan, nama saya Hairul Baswedan Rahmat. Saya senang dipanggil Hairul. Umur saya 20 tahun. Saya tinggal di kota Cirebon dan juga saya hobi membaca. Baik, berarti Bapak sudah mulai lebih terlihat percaya diri ya Pak ya. Dari mulai pengolahan data Bapak, ekspresi Bapak sudah terlihat mulai beradaptasi dengan bagaimana cara berkenalan. Bagaimana jika mulai besok Bapak mulai secara mandiri terlebih dahulu, baik berlatih sendiri atau dengan orang lain yang di sekitar Bapak untuk Bapak ajak ngobrol, berkenalan secara mandiri. Apakah bisa? Ya, saya bisa Sus. Nah, jika Bapak bisa, nanti saya akan temui Bapak lagi besok jam 4. Saya akan kembali melihat apakah Bapak sudah mulai bisa membuka diri, karena Bapak kan sedang mengalami isolasi sosial ya Pak ya. Maka saya akan pantau lebih jauh. Sebelumnya, apakah ada yang ingin Bapak tanyakan lagi? Sudah tidak ada Sus. Baik, jika tidak ada, saya harap Bapak bisa melakukan semacam penugasan tadi ya Pak secara mandiri. Nanti besok juga akan saya dampingi lagi untuk mengulas kembali. Jika Bapak memang tidak ada yang ditanyakan, saya akan kembali ke ruangan. Tapi jika Bapak membutuhkan sesuatu, nanti Bapak bisa pencet tombol atau menyampaikan apa yang Bapak rasakan ke notification. Saya tinggal terlebih dahulu ya Pak. Baik Sus, terima kasih. Baik, sama-sama.